Nah, lagi didiskusikan bagaimana pasar tradisional, pasar higienis itu yang tentunya paling banyak penjual dan pembeli yang datang ke situ, itu yang akan kita coba-coba simulasi untuk menerapkan jaga jarak. Jadi penjual yang ada sekarang ini akan diatur sehingga mungkin halaman parkir yang saat ini digunakan untuk parkir, kita coba alihkan sementara ke terminal yang sudah. Kemudian pedagang yang ada ini kita coba tata. Tapi sekali lagi di Ternate ini kebiasaan yang ada betul-betul ketat. Karena jangan sampai ruang parkir yang itu kita gunakan untuk kita tata, menata pedagang-pedagang yang sudah ada, justru membuat pedagangnya semakin banyak. Ini yang harus butuh ada pengawasan yang kuat. Kita akan minta kerjasama dari TNI dan Polri untuk mendukung ini hingga paling tidak itu bisa tertata. Kemudian kita lihat pasar-pasar yang lain yang tentunya tidak terlalu besar seperti di pasar ini. Lalu untuk pasar ini memang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Ternate. Nah, kita coba untuk melaksanakan kenormalan baru, simulasinya seperti itu. Jadi kalau kita mengatur, kan ada banyak cara. Salah satu misalnya mengatur pergantian, katakanlah hari pasar itu 1.000 penjual, hari ini 500 dan besok 500. Tapi itu bagi saya kan sulit, akan banyak persoalan yang tapi kita memanfaatkan ruang yang ada ini untuk supaya mereka yang ada. Jadi yang sudah berjualan itu kita data, tidak bisa ada penambahan, baru dijaga secara ketat, menggunakan protokol kesehatan, baik penjualnya maupun pembeli yang masuk di situ, hanya harus wajib menggunakan masker dan seterusnya. Sehingga dengan demikian ada perubahan perilaku dan peningkatan protokol kesehatan ini, tetapi kegiatan ekonomi jual beli ini tetap berjalan dengan baik. Begitu, Kota. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Rektor, fenomena pola-pola kebijakan nasional kita, atau bukan secara nasional, tetapi berbagai pola-pola perencanaan global, itu selalu saja membuat pusat-pusat pertumbuhan. Akibatnya terjadilah penumpukan pada satu wilayah tertentu, oleh karena kebijakan itu yang dilakukan baik di sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan. Nah, menuju kalau seandainya kenormalan baru ini sebuah solusi, bagaimana model menciptakan ruang-ruang publik tapi tidak mengakibatkan terjadi penumpukan masyarakat, sehingga masyarakat punya banyak alternatif untuk mengakses berbagai ruang publik, tidak terjadi pada satu pusat-pusat aktivitas. Bagaimana menurut Pak Rektor? Baik, terima kasih Pak Wali dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi ada beberapa poin tadi yang sebenarnya saya sependapat dengan Pak Wali. Fokus kita misalnya untuk pasar. Pasar itu kan penumpukan orang terlalu banyak. Saya lihat pernah baca edarannya Wali Kota Ternate. Bukan keputusan kalau nggak salah, keputusan atau peraturan saya lupa. Di situ juga sudah coba untuk mengajak bagaimana proses perdagangan secara online, kan gitu misalnya. Nah, tetapi ini kan harus ada edukasi dan kemudian ada bimbingan menuju ke situ, kan gitu. Nah, ini butuh stakeholder. Nah, butuh misalnya Rorano misalnya atau mungkin si Dego untuk bagaimana memfasilitasi orang untuk online itu, karena kita tidak bisa juga melepas bahwa orang sehingga nanti merubah, karena normal baru. Kalau kita di Ternate ini kan normal kenapa? Karena yang libur ASN sama anak sekolah kan gitu. Mungkin sebagian ada beberapa tutup karena memang tidak ada pengunjung, sehingga menurut saya dengan momentum normal baru ini adalah model untuk melakukan pengetatan dan penegakan hukum. Itu harus menjadi momentumnya, kan gitu. Jadi oke, kita atur pasar, disitulah kemudian kita menekan untuk harus taat aturan ini, tidak boleh tidak. Keluarkan peraturan wali kota misalnya untuk melakukan itu. Dengan demikian maka ada daya paksa untuk melakukan itu. Yang selama ini kan kita paksa
Mereka demo, lempar tomat dan sebagainya. Ya kita tidak bisa buat apa-apa. Nah, dengan momentum normal baru bagi saya dalam perspektif ini adalah penegakan. Pengetatan dalam rangka untuk melakukan pengaturan. Setuju kita semua bahwa tetap bagaimana roda ekonomi itu bisa berjalan dengan baik karena itu akan menopang semua aspek. Di satu sisi itu saya sangat mendukung, misalnya pasar tadi pilihannya dua, merolling membuat shift ataukah melebarkan tempat, kan gitu, untuk menjaga jarak. Tapi lagi-lagi harus ada sanksi di situ. Kalau melawang, hentikan dia, jangan menjual lagi 1 minggu misalnya, atau 3 hari misalnya. Sehingga ada aspek yang kita mau tegakkan di situ. Tapi kalau tidak, misalnya dikasih masker, ada masker tidak pakai, kita biarkan, terus tidak ada sanksinya yang diberikan, ya itu nanti akan dicuekin lagi. Jadi misalnya, pedagang yang tidak pakai masker, tidak menggunakan, 2 hari tidak boleh menjual, atau 1 hari tidak boleh menjual misalnya. Nah, menurut saya itu akan, walaupun kita tidak ke PSBB, katakanlah seperti itu, maka sebenarnya momentum ini kita pakai untuk penegakan dan pengetatan yang tadi. Istilah halusnya adalah pengaturan. Nah, di situ. Menurut saya itu ya di beberapa aspek tadi. Yang kedua, kalau tadi disebutkan oleh Pak Wali ada kurang lebih 7 aspek, ya kalau saya mengusulkan agar bertahap pembukaannya, di mana sektor-sektor yang bisa kita lepas, yang kita bisa buka, dan mana sektor-sektor yang tidak boleh kita buka dulu saat ini. Gitu. Sehingga jangan sampai new normal itu semua kita lepas. Tetapi kita membatasi. Jadi mungkin perlu ada tahapan misalnya. Pada bulan Juni ini kita buka apa? Juni. Pada bulan Juli kita buka apa? Sampai pada bulan Desember nanti. Pada aspek pendidikan misalnya kami di perguruan tinggi saat ini lagi menyusun protokol. Sudah pasti karena kita akan melaksanakan itu kalau UNHAIR ini kan nanti pelaksanaan perkuliahan kan tanggal pada bulan September. Nah, tapi mulai sekarang kami sudah punya ancang-ancang. Risetnya bagaimana? Pelaksanaan riset. Bagaimana kalau untuk registrasi mahasiswa baru misalnya? Bagaimana untuk proses perkuliahan? Apakah memungkinkan untuk kita melakukan pengurangan? Tentunya dengan protokol kesehatan, misalnya hand sanitizer, pemeriksaan kesehatan, dan sebagainya. Itu kita lagi siapkan untuk pelaksanaan semester 1 atau semester ganjil 2020-2021 ke depan. Yang UNHAIR itu akan kita memulai pada bulan September. Tetapi dalam perjalanan ini kan ada kegiatan-kegiatan penerimaan mahasiswa baru terutama. Registrasi itu sudah berbasis online semua. Pemeriksaan kesehatan juga kita akan protap tertentu dan kita akan membuat schedule sehingga itu prinsip-prinsip kesehatannya itu bisa jalan. KKN juga demikian saat ini. Jadi KKN kita akan melaksanakan pada bulan Juli. Insya Allah Juni, Juli. Sekarang kita lagi menyiapkan apa model KKN di momen COVID seperti ini. Kalau misalnya kita tidak bisa karena semua daerah merah misalnya, maka bagaimana dia melakukan KKN dengan menggunakan daring misalnya. Apakah dengan dia melakukan desain sosialisasi, poster dan sebagainya, atau mungkin dia melakukan KKN di lingkungan dia masing-masing dan kemudian dia membuat video, dia buat laporan, itu adalah bagian dari. Jadi prinsipnya kita tidak akan menunda kalender akademik. Tetap kalender akademik yang berpengaruh pada masa studi, kita tidak akan tunda. Gitu. Salah satunya misalnya KKN. KKN itu kalau kita tunda itu akan berpengaruh pada masa studi dan lama studi orang. Tetapi wisuda kita bisa tunda, itu tidak ada masalah karena dia sudah selesai. Ijazah kita bisa berikan dan sebagainya karena wisuda itu cuma seremoni. Tapi tahapan-tahapan yang lain tetap karena itu berkaitan dengan hak masyarakat untuk melaksanakan perkuliahan dan kemudian kita akan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, untuk pendidikan SD, SMP dan SMA, kami sarankan untuk masih tetap tidak dibuka karena risikonya sangat tinggi sekali. Kenapa? Bayangkan aja kalau dia terpapar terus dia harus sendiri isolasi
rumah sakit. Bagaimana itu keadaan itu kira-kira. Dan ini juga pada diskusi-diskusi di majelis rektor yang begitu juga kita rekomendasikan ada ada diskusi majelis rektor yang beberapa hari terakhir kita lakukan itu untuk tidak membuka juga membuka maaf terputus. Masih saya ya? Atau Ya, ya. sudah pindah? Oke. Iya, ini semua kena. Semua jaringan yang terbagus. Lanjut. Oh ya. Iya. Jadi saya sarankan untuk pendidikan tinggi akan kita sesuai dengan protap. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Tetapi untuk pendidikan menengah dan pendidikan dasar, kami sarankan untuk tetap menggunakan daring. Dengan inovasi-inovasi tentunya. Ini perlu juga ada diskusi khusus tentang pendidikan menengah dan dasar, ya. Apa model inovasi yang bisa kita support, kita bantu sehingga tetap pelaksanaan itu dari itu kita artikan untuk sehingga jangan sampai kemudian mereka terpapar ketika masuk sekolah. Saya pikir untuk sementara itu Pak Uta. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor. Memang Pak Rektor problem kita oleh karena rasio siswa per kelas atau rasio mahasiswa per kelas. Nah, sementara strata kelompok masyarakat kita ada yang berpendapatan menengah. Kelompok pendapatan menengah ini yang mayoritas mengakses internet. Tapi kelompok yang masyarakat yang berpendapatan rendah cenderung akan offline. Nah, apakah bisa diklasifikasikan pada kelompok masyarakat yang berpendapatan middle class itu akses pendidikannya lewat online, sedangkan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah bisa offline. Apakah model offline datang ke sekolah ataukah mungkin Unhair bekerja sama dengan Pemda pada kelompok mahasiswa sporting guru karena rasio kelas akan berbeda, jumlah siswa penanganan akan berbeda, sehingga bisa proses pembelajaran tetap berjalan walaupun ada yang sebagian menggunakan offline, ada sebagian yang menggunakan online. Apakah itu dimungkinkan? Silakan Pak Rektor. Ya, pasti strategi ekonominya itu sangat berpengaruh. Sama juga kami di perguruan tinggi misalnya di Unhair, itu kan kurang lebih ada 40% yang tidak mengikuti online. Apa pendekatan kita lakukan? Maka instrumennya berbeda. Misalnya kita akan memberikan mereka harus membuat tugas, baru akan kita review. Itulah model-model yang kita lakukan untuk perguruan tinggi. Jadi ada beberapa inovasi. Ada treatment-treatment khusus bagi mereka misalnya yang hanya bisa memiliki HP center misalnya. Kan gitu. Kan tidak bisa juga dengan HP center terus kan mahasiswa tidak diluluskan kan gitu. Kan sayang kan gitu. Kita minta untuk mengidentifikasi berapa banyak mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan proses daring online. Maka kemudian kita minta ke dosen untuk melakukan treatment khusus terhadap mereka. Salah satunya misalnya dengan pemberian tugas, nanti pada saat itu dia akan kirim. Nah, terhadap guru SD, SMP, dan SMA,
sebenarnya bisa kita lakukan kerjasama. Jadi ada treatment bisa kita sama-sama membuat video pembelajaran misalnya, kan gitu, sehingga itu akan kita bagi. Kalaupun itu tidak bisa, maka momentum sebenarnya ada satu momentum adalah momentum KKN yang tadi saya bilang, Pak Ota. Kita punya mahasiswa-mahasiswa itu kita minta kalau misalnya ada data dari Kota Ternate, ada sekian ratus orang yang tidak bisa online. Berikan nama-nama itu, di alamatnya di mana, kita nanti minta mahasiswa itu yang kontak langsung di rumah untuk melakukan bimbingan proses pembelajaran. Itulah model pengabdian dia nanti. Salah satu misalnya. Gitu. Jadi kita yang kunjungi dia yang bersangkutan. Tinggal kita bilang berapa jadwalnya, kapan, dan sebagainya. Kita akan melakukan ke situ. Itu yang sementara kita melakukan desain KKN ke depan, Kubermas ke depan seperti itu. Nah, termasuk melakukan teman-teman yang akan melakukan PPL misalnya. Itu juga kita bisa masuk. Jadi PPL tidak lagi di sekolah, karena sekolahnya saat ini tutup. Maka kemudian dia bimbing, misalnya satu mahasiswa, dia perlu bimbing berapa orang anak didik dengan protokol kesehatan yang ketat tentunya kan gitu. Itu yang coba kita bicarakan nanti. Jadi kita akan support. Memang kalau itu dia bisa kita lakukan. Demikian, Pak Ota. Baik. Terima kasih Pak Rektor. Saya mau lanjut ke Pak Asgar. Pak Asgar, problem kita bahwa untuk new normal, kebutuhan terhadap konsumsi jaringan internet, kelihatan sudah akan seperti nasi dan dia sudah jadi barang primer. Tetapi apakah Bung Asgar lihat bahwa new normal ini ancaman atau solusi kalau dilakukan dalam jangka pendek? Jangan-jangan ini jadi ancaman, sehingga apakah pilihan new normal ini rasional atau irasional? Silakan, Pak Asgar. Mic-nya di-unmute dulu, Pak Asgar. Ya. Silakan. Mic-nya, mic. Halo? Ya, oke. Jelas. Ya. Lanjut. Apapun itu, kita sebenarnya sekarang sudah dalam taraf frustasi ya. Frustasi dalam tanda kutip menghadapi coronavirus. Makanya kalau misalnya ada kebijakan di level nasional untuk new normal ini kan sebenarnya mengadopsi protokol WHO tentang pola hidup baru normal. Tapi pemberlakuannya kan disesuaikan dengan kepentingan daerah masing-masing. Dan secara nasional regulasinya jelas bahwa sebuah daerah memberlakukan new normal atau tidak itu keputusannya tetap ada di Jakarta karena harus ada rekomendasi dari Kemenkes. Aturannya seperti itu. Sama seperti misalnya kita mengusulkan PSBB. Tapi tadi menarik sebenarnya Pak Wali menyebut ada edaran Mendagri yang akan memberi intensif ke daerah-daerah yang merangsang pembukaan infrastruktur baru dan sebagainya. Saya melihatnya lebih dari sisi kesehatan Pak Ota. Jadi salah satu syarat dari kondisi new normal itu adalah bahwa angka kesakitan kita atau potensi penularan kita tuh harus di bawah 1%. Artinya bahwa basic reproduction number ya, RO itu dalam istilah kesehatan RO-nya itu harus di bawah 1%. Indonesia sekarang itu masih di kisaran 2,5%. Artinya satu orang itu berpotensi menularkan virus ini kayak 2-3 orang. Makanya itu memang harus jadi faktor pertama. Itu yang membuat misalnya kalau kita ambil patokan, sampai hari ini yang saya tahu baru Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengusulkan kondisi new normal ke pemerintah pusat. Gubernur Jakarta misalnya dan beberapa daerah lain belum memikirkan itu. Karena memang mereka masih berjuang untuk memutuskan transmisi lokal. Kita lihat ke Maluku Utara ya. Ke Maluku Utara salah satu syarat yang paling ditentukan, karena nanti modalisasinya seperti ini, diusulkan oleh daerah, kemudian gugus tugas nasional akan diberi kesempatan oleh Menteri Kesehatan untuk berkoordinasi, menelaah data, meriset dasarnya berdasarkan data Bappenas. Jadi saya kira Bapeda di tiap kabupaten kota juga sudah mesti menyiapkan ini, karena ini nanti basicnya akan ke hitung-hitungannya. Salah satu yang dihitung misalnya adalah jumlah orang yang telah melakukan rapid test. Itu harus di atas 1%. Kalau misalnya penduduk Maluku Utara hari ini 1.255 orang sekian,
itu berarti harus ada 1.200-an orang yang sudah lakukan rapid test. Angka kita per hari ini kan baru 5.031 orang yang lakukan rapid test. Kalau di Ternate, kalau 200.000 penduduk misalnya, ambil rata-rata 220.000 penduduk, maka kisaran itu sebenarnya sudah terpenuhi. Karena di Ternate orang yang melakukan rapid test bisa jadi sudah lebih dari 2.000, karena total 5.000 itu angka terbesarnya yang melakukan rapid test selama ini runningnya ada di kota Ternate. Tapi apakah itu cukup? Kita tidak serta-merta itu melihat sebagai sebuah indikator tunggal, karena salah satu syarat juga yang dikemukakan adalah ketersediaan tempat tidur di rumah sakit untuk mengantisipasi jika saja pandemi ini bisa berlangsung lama. Misalnya tempat tidur di Rumah Sakit Hasan Basori itu 100 bed, apakah itu mencukupi kalau misalnya Maluku Utara secara keseluruhan masih terus berlangsung pandeminya? Saya perlu mengingatkan ini karena misalnya sampai hari ini Rumah Sakit Umum Hasan Basori itu sebenarnya dalam amatan saya secara pribadi, maaf ini pendapat pribadi saja, menuju kepada kondisi kolaps. Mengapa saya mengatakan menuju ke kondisi kolaps? Karena ketersediaan bed kita terus ditambah, tapi jumlah orang yang masuk untuk dirawat terus bertambah. Kemudian dokter kita terbatas, hanya 12 dokter spesialis ditambah 10 dokter umum yang sekarang bekerjanya itu sudah mendekati level manusianya itu sudah mendekati. Begitu juga perawat, tenaga medis dan sebagainya sudah. Dan informasi yang saya dapat dari sana bahwa sudah ada beberapa perawat maupun tenaga lab di Rumah Sakit Umum Hasan Basori itu yang rapid test-nya reaktif dan sementara akan di-swab. Hari ini mungkin seluruh petugas kesehatan di Rumah Sakit Umum Hasan Basori itu di-swab secara umum sehingga mengetahui posisi rumah sakit itu clear apa tidak. Jika saja kita berada di situasi terburuk, maka ini akan sangat menyusahkan untuk penanganan ini dalam jangka pendek. Ya. Kemudian hal lainnya yang perlu saya ingatkan adalah bahwa angka kesembuhan kita masih relatif sangat kecil. Dan secara umum saya membaginya dalam 2 fase Maluku Utara nih. Fase pertama adalah kita menyebutnya dengan orang-orang yang datang dari luar Maluku Utara dengan sebutan kerennya itu imported case. Fase itu adalah teman-teman jamaah tablik, teman-teman yang dengan riwayat perjalanan dari luar daerah Maluku Utara 2-3 bulan lalu, rata-rata physically mereka sangat bagus, kondisi umum mereka sangat stabil, kemudian mereka di karantina untuk memutus mata rantai, tapi yang berkembang sejak Mei ini, rata-rata pasien yang masuk, rata-rata orang yang kita identifikasi terkonfirmasi positif itu berusia di atas 50 tahun. Ini problem kita, itu berarti transmisi lokal kita sudah sangat berjalan luar biasa cepat. Di Aceh Huda misalnya, saya dapat data terbaru, itu 51 orang warga Aceh Huda itu reaktif rapid test. 51 orang loh. Reaktif rapid test. Kita tidak tahu karena memang mestinya ini penegakan diagnostik, Pak Rektor sangat paham ini, berlangsung cepat karena kita berburu dengan waktu. Makanya ada sempat timbul pemikiran bahwa kenapa kita tidak lakukan swab test saja untuk memastikan orang ini corona atau bukan. Sehingga posisi kita pada akhirnya kita akan tahu. Ini problem-problem yang sebenarnya dalam jangka pendek menurut saya harus diselesaikan dulu. Karena taruhlah kita butuh stimulan ekonomi, butuh pergerakan ekonomi, tapi sepanjang problem ini tidak selesai, itu berarti kita akan berhadapan dengan problem yang lumayan serius. Saya setuju misalnya dengan pernyataan Pak Wali tadi bahwa pasar itu mau dibuka atau tidak dibuka, dilarang atau tidak dilarang, tetap akan orang berjualan. Karena memang itu dia nadi utama ekonomi kita. Makanya pasar perlu ditata. Secara pribadi saya senang misalnya Pak Wali sudah menandatangani perwali tentang wajib penggunaan masker. Cuma seperti penjelasan Pak Cen tadi, Pak Rektor tadi, ya kita butuh penegakan di situ, penegakan hukumnya. Bahwa perwali ini harus strong, harus mengikat semua orang dan tanpa kecuali. Artinya kalau orang yang tidak pakai masker, mereka tidak usah masuk ke pasar. Baik berbelanja maupun berjualan. Itu clear di situ. Kalau itu setuju, maka kita mendorong pasarnya dibuka. Karena memang pasar tidak mungkin ditutup. Yang kedua adalah saya lebih melihatnya ke pembagian zonasi. Kenapa kita tidak memperkuat pasar di Bastiong untuk zona selatan, pasar di Dufa-Dufa misalnya untuk zona utara, sehingga akses orang datang ke pasar higienis itu makin berkurang. Orang tidak lagi, orang di Dufa-Dufa, Tabam, sampai ke Sulamadaha itu tidak lagi datang ke pasar higienis hanya untuk membeli kangkung, hanya untuk membeli bayam, hanya untuk membeli tomat. Bisa dibuat zonasi seperti itu. Atau mereka yang di selatan bisa sampai saja ke pasar Bastiong, tidak perlu masuk ke pasar higienis, sehingga aksesnya tidak bertumpuk. Realitas hari ini misalnya,
orang-orang di Hiri misalnya, itu datang menyeberang dari Hiri naik speedboat atau naik motor kayu ke Sulamadaha, kemudian naik mobil angkot ke Pasar Higienis, hanya untuk membeli pondak, Pak Ota. Hanya untuk membeli pondak. Bisa dibayangkan orang hanya menempuh perjalanan yang demikian jauh, datang ke Pasar Higienis untuk membeli pondak. Ini kan tidak rasional. Kenapa mereka tidak diberdayakan untuk misalnya ada pasar di situ yang mengakses kebutuhan lokal setiap hari mereka. Sehingga pasar memang perlu dibuka. Kalau misalnya mall, resto, dan hotel, itu kan manajemennya ada. Tidak bisa diintervensi langsung oleh pemerintah kota misalnya. Tapi pemerintah kota membuat regulasi yang mengatur. Kalau misalnya resto atau hotel kedapatan melanggar protokol yang ditandatangani oleh Pak Wali, ancamannya misalnya ditutup sebulan, ditutup seminggu. Itu kan akan membuat orang responsif terhadap penegakan aturannya. Sementara kalau tempat wisata saya kira belum terpikirkan. Saya setuju misalnya kalau sekolah belum saatnya untuk dibuka. Ini perlu diskusi agak serius. Kalau misalnya untuk level SMA, bolehlah kita mengatur. Misalnya social distancing-nya jelas, kemudian pengaturan kelas bisa jelas, bisa jaga jarak, bisa pakai masker. Tapi kalau anak SD sama TK dan PAUD yang butuh bimbingan dari guru dengan interaksi secara langsung berkelompok, ini agak susah. Karena itu memang akan kita diskusikan serius. Modelnya seperti apa tentang anak-anak sekolah. Tapi poin saya adalah bahwa memang kondisi Maluku Utara masih sangat memprihatinkan. Masih sangat memprihatinkan. Intervensi di bidang kesehatan, saya kira kita ada anomali yang sangat luar biasa. Dulu di awal-awal, polisi masih patroli, semua masih berjalan, kemudian orang masih tertib, angkanya tidak sebesar sekarang. Tapi misalnya di Ternate, per akhir April itu kan kita cuma 20 kasus. Tapi sepanjang Mei ini, kita ketambahan 67 kasus di bulan Mei ini. Sampai tanggal 30, 29 kemarin kan kita ketambahan 67 kasus. Itu berarti ada lonjakan yang luar biasa. Kenapa ini terjadi? Saya mengamatinya di kehidupan keseharian, orang justru sekarang tidak berjalan pakai masker, orang tidak mencuci tangan, orang tidak menjaga jarak. Seakan-akan memahami bahwa kondisi new normal itu seperti kondisi yang lalu. Padahal new normal yang dimaksud dengan protokol WHO yang diadopsi oleh pemerintah saat ini adalah masker, cuci tangan, jaga jarak itu standar yang paling dasar yang harus dilakukan di seluruh area publik. Saya kira itu Pak Ota. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Pengga. Pak Ulis, kalau terkait dengan kebijakan untuk new normal, katakanlah masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, yang problem itu ada di jaga jarak. Jaga jarak itu kita membutuhkan space ruang publik yang lebih besar. Kalau pilihannya kita tetap memilih pusat-pusat perdagangan atau pusat-pusat aktivitas sosial tanpa kita melakukan redistribusi aktivitas ruang publik yang akan bisa mengurai jumlah penumpukan. Nah, problem-problem di ruang publik di kota ini, kalau kasus Ternate, oleh karena pemerintah memusatkan di ruang-ruang tertentu. Sehingga space ruang aktivitas yang paling padat itu ada di Ternate bagian tengah. Bagaimana dari sisi kebijakan publik, Pak Ulis? Dr. Moles. Ya. Baik, terima kasih Pak Wali yang saya hormati, Pak Ota, Pak Rektor, Pak Gatot yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf. Ya, memang bagi saya kebijakan ini menurut pribadi saya ini sebuah kebijakan yang terjadi dalam kondisi yang tidak normal ini. Jadi kondisinya dalam keadaan tidak normal, tiba-tiba diajak untuk normal. Nah, kenapa? Karena persoalan kita, baik secara nasional maupun secara lokal, itu kan new normal life ini kan mengadopsi WHO yang sebagaimana dikatakan oleh Bapak Ga. Nah, yang sekarang terjadi dalam ketentuan minimalnya WHO itu minimal 50% sudah harus turun itu. Nah, itu juga persoalan apakah secara nasional atau secara lokal itu sehingga tadi dikatakan oleh Pak Wali ada kebijakan baru dari Kemendagri, bagus karena berkaitan dengan persoalan desentralisasi ya, saya lihat dari sisi itu otonomi daerah dengan memproduksi kebijakan yang semestinya pusat harus ada satu kebijakan sebagai payung dan daerah memiliki kebijakan tersendiri untuk
berdasarkan kebijakan-kebijakan pusat itu. Nah, itu menjadi penting. Nah, Pak Otas, kalau saya lihat di sini, yang paling problem di sini adalah kita berada pada satu etape yang kemudian etape itu sementara berjalan dan kondisi yang tidak normal, kemudian ada lagi kebijakan baru yang harus muncul. Itulah saya selalu mengatakan, hati-hati jangan sampai terjadi tumpang tindih kebijakan. Karena lagu Indonesia selama ini selalu terjadi tumpang tindih kebijakan itu. Nah, ini problemnya. Oleh karena itu, maka kebijakan Kemendagri tadi, saya pikir bagus untuk diadopsi sebagai salah satu sumber atau sebagai salah satu payung kebijakan. Nah, cuma jangan lupa bahwa kebijakan itu sendiri dibuat, harus ada sosialisasi. Nah, masyarakat kita di Maluku Utara terutama, saya melihat dari berbagai aspek. Misalnya, kalau kebijakan itu bentuknya tertulis, maka kita harus lihat dulu daya baca masyarakat kita itu seperti apa. Nah, ini menjadi problem dalam sosialisasi. Pertanyaan saya adalah, apakah pemerintah daerah punya media untuk, kan sosialisasi itu kan dengan berbagai macam cara. Ada menggunakan media, ada juga menggunakan lembaga untuk langsung bisa melibatkan stakeholder. Tapi media, selama ini kita misalnya memproduk kebijakan, misalnya di DPR kota saja. Tidak usah saya contohkan provinsi-provinsi ini kan belum. Kita ini kan era IT, era ini era media. Nah, kapan pertanyaan saya ada produk kebijakan di DPR yang bisa disosialisasi melalui medianya eksekutif, legislatif misalnya. Apakah ada eksekutif punya media? Karena sekarang itu orang baca malas sekarang ini. Orang lebih senang menonton di media nasional kita, misalnya televisi, baik nasional maupun televisi-televisi yang ada di pusat yang bersifat itu juga kan selama ini mempertontonkan kita hal-hal yang sebenarnya tidak merupakan sebuah realisasi sosialisasi kebijakan, tapi perdebatan yang terjadi. Begitu juga media massa kita juga begitu. Nah, yang saya inginkan untuk kita harus pahami bahwa masyarakat kita itu pertama, kalau saya bandingkan dengan Jogja misalnya, kalau Jogja itu masyarakatnya yang berada di pasar-pasar itu senang membaca koran. Kalau ada koran mereka ambil dulu baca, terutama mereka yang ada ojek, ada juga mereka senang membaca itu. Dan itu, nah pertanyaannya masyarakat kita itu senang membaca atau tidak? Nah, sehingga kebijakan itu misalnya bersifat tertulis, sosialisasi melalui media massa, apakah mereka baca atau tidak, itu juga menjadi problem. Kemudian yang kedua, nah pemerintah daerah saya sarankan ya, mungkin ke depan, karena ini dunia IT, dan kondisi ini memang memungkinkan harus dibuka, pemerintah daerah sudah harus punya media, mungkin televisi, mungkin ada punya radio, tapi radio itu kan jangkauannya kurang bagus, orang sekarang itu lebih ke televisi. Nah, itu harus dimanfaatkan betul-betul sehingga masyarakat itu tahu. Karena masyarakat senang nonton daripada dia membaca, sebaiknya dia nonton karena kondisinya seperti itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya sarankan hal seperti itu. Kemudian terkait dengan mobilisasi tadi Pak Wali menyebut pasar higienis itu akan menjadi, ya saya setuju karena memang itu adalah faktor ekonomi yang harus didorong karena memang orang hidup persoalannya adalah makan, hidup. Kalau tidak makan pasti mati. Nah ini persoalannya nih. Sementara di satu sisi kalau berkumpul mati. Karena jadi ini dua problem yang menurut saya itu sangat krusial yang harus dipecahkan secara harus betul-betul ini substansial dan banyak diskusi, banyak harus memikirkan itu. Nah, saya contohkan. Nah ini kan kita di Ternate ini ada komunitas penjualan yang berjalan itu, yang banyak mau pakai motor itu sampai ke luar kota, misalnya sampai di belakang gunung itu. Nah komunitas itu sebenarnya harus dimanfaatkan untuk mengatasi kerumunan yang ada terpusat misalnya di pasar, itu juga harus didorong. Oleh karena itu mungkin saya sarankan melalui kesempatan ini Pak Wali, kalau mungkin komunitas itu segera digerakkan itu. Untuk membawa sayur ke orang-orang, kayak dia masuk ke itu sehingga
ada batasan-batasan itu kita gunakan untuk membatasi ruang gerak ini. Ini saya sarankan. Nah, komunitas, kan ini kan selama ini yang terjadi mereka hanya sendiri berjual. Nah, kalau membatasi orang diantar ke sana, itu. Nah, tinggal saja pemerintah daerah mungkin ada sebuah regulasi untuk mendorong mereka, kalau boleh. Sehingga kita libatkan bukan hanya dari luar, mungkin masyarakat asli kita yang ada di sini, atau mereka yang ada di pasar, kita dorong mereka, harus ada punya motor, silahkan Anda mau berjual, tapi antar. Jadi kita bikin shift misalnya. Shift, hari ini Anda keluar, nah nanti besoknya Anda di sini ada yang keluar. Saya pikir itu kalau diatur, kalau memang memungkinkan bisa diatur, kalau ada kebijakan yang bisa itu, kita tinggal jalankan dengan ketegasan-ketegasan saja, saya pikir. Saya pikir itu harus menjadi prioritas sehingga kondisi yang tidak normal itu menjadi perhatian kita semua itu. Saya pikir itu dari saya untuk sementara, sehingga masyarakat ini, perlawanan masyarakat ini kan karena persoalan kebijakan. Kalau mereka tidak terima pasti ada terjadi resisten itu. Nah, resistensi itu dipotong dengan sosialisasi harus melalui media atau bahkan realisasinya itu dalam konteks-konteks seperti itu. Saya pikir itu untuk sementara Pak Ota dan Pak Wali, Pak Bapak Ga dan Pak Rektor. Baik. Saya kembalikan sementara. Baik, terima kasih. Memang problem sekarang adalah bagaimana penyiapan pemerintah di ruang-ruang publik. Bahwa perilaku masyarakat kita menumpuk di satu ruang publik tertentu, katakanlah pasar higienis, diakibatkan dari kelengkapan pilihan belanja masyarakat itu seluruhnya tersedia di pasar higienis. Berbeda dengan pasar Sasa, pasar Bastion, Dufa-Dufa, dan Kota Baru. Oleh karena pilihan itu mengakibatkan aksesnya seluruhnya ke pasar higienis, khusus untuk pasar. Tetapi memang kalau mau dilihat secara umum, berbagai ruang-ruang publik itu berpusat di Ternate Tengah. Lalu pilihan dengan kondisi COVID, dibutuhkan jaringan internet yang mumpuni. Problemnya adalah membelanjakan kebutuhan konsumsi atau memilih jaringan internet. Saya ke Pak Gatot, Kepala Bank Indonesia Ternate. Apakah ada kebijakan ekonomi, apakah perlu pola subsidi atau skema ekonomi lain yang bisa menjadi resolusi untuk menghidupkan apa yang disebut new normal itu bisa dimanfaatkan sebagai pilihan-pilihan kebijakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Uta, yang terhormat Pak Wali, Pak Mukhlis, Pak Asgar, Pak Uta, dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak Uta, ini kesempatannya yang bagus sekali, saya mendapatkan sharing yang sangat bermanfaat. COVID ini menjadi duka bersama, tapi biasa di balik bencana, di balik duka, ini adalah ada berkah yang melimpah, ini yang mungkin kita maksimalkan berkah yang ada di balik COVID ini. Pertama adalah desentralisasi pasar, bahwa saat ini memang kegiatan bertumpu di pasar higienis di pusat. Hemat saya ini adalah momentum yang bagus untuk mengelola pasar ini menjadi lebih tersebar, diverse. Yang di selatan itu bagaimana memaksimalkan, mengoptimalkan pasar Sasa. Antara lain adalah bisa dengan menyediakan anjungan kecil agar kapal-kapal yang dari arah selatan, dari arah Magean, untuk dropping barang itu tidak bertumpu pada di higienis. Karena pedagang di Sasa itu kulakannya justru ngambil dari higienis. Sehingga bertambah lagi ongkos karena harus membawa balik lagi ke Sasa. Ini akan menjadi lebih efektif seandainya ada dermaga kecil saja, hingga untuk perahu-perahu kecil itu juga menghemat biaya angkut, tidak perlu sampai ke higienis, tapi bisa berhenti di Sasa khususnya untuk mengakomodasi kebutuhan di Ternate Selatan. Demikian juga di Dufa-Dufa untuk di utara juga lebih dioptimalkan, sehingga sebagai bumper terhadap higienis, sebagai alternatif yang juga lebih cost-nya juga lebih murah, sehingga bisa dioptimalkan untuk Dufa-Dufa.
Jadi ini untuk desentralisasi pasar ini saya kira menjadi sesuatu yang berkah yang bisa kita optimalkan ke depan untuk mengurangi kepadatan di pasar higienis, juga termasuk menyebar di pasar di Kota Baru dan lain-lainnya. Ini dari sisi lokasi pasar secara fisik. Kemudian juga berkah di balik COVID ini adalah sangat mungkin ini menjadi gerbang yang mengantarkan kita semua memasuki dunia digital. Mau atau tidak mau, kehidupan kita setelah ini akan berubah karena sektor-sektor yang selama ini bertumpu di real di dunia nyata, ini sudah cukup banyak yang beralih kepada digital. Sehingga pasar fisik tadi, higienis, sasa, dufa-dufa, dan lain-lain juga sudah mulai dikenalkan secara digital. Pada prinsipnya, tetap kegiatan jual beli ini tetap berlangsung. Bagaimanapun ada kelompok pekerja yang memang nafkah hari-harinya diperoleh dengan kegiatan-kegiatan informal jual beli tersebut. Sehingga tidak mungkin pelarangan terhadap kegiatan tersebut. Yang mungkin adalah penataan kembali pasar itu. Nah, pasar di higienis itu sendiri ini sebenarnya perlakuannya sama dengan kita semua yang para pegawai yang pekerja yang mendapatkan gaji tetap ini diberlakukan kurang lebih 50-50 antara work from office dengan work from home. Nah, kalau untuk pasar kurang lebih sama, diterapkan antara sell from di pasar dengan sell from home. Intinya sama, berarti pasar itu hemat saya di pasar higienis tetap diperbolehkan jualan, tapi dikenakan giliran juga. Yaitu kuotanya paling tidak dikurangi menjadi separuh. Nah, separuh yang lain adalah secara bergiliran, misalnya setiap minggu. Nah, setiap minggu yang tidak bergiliran di pasar itu adalah di rumah, gitu. Nah, cuman ini belum bisa diterapkan sampai dengan saat ini. Karena kalau diterapkan dijual di rumah, ini sebenarnya memanfaatkan sell from home. Jadi mereka jualannya di rumah, jualannya barang-barang komoditas yang hari-hari disediakan di pasar. Tapi memang media ketemunya dengan pembeli adalah via online. Dan via online ini berbeda yang selama ini kita kenal, misalnya dengan Facebook, dengan Instagram, atau dengan grup WA, bukan seperti itu. Tapi benar-benar pasar, tapi yang secara digital. Nah, sayang memang saat ini masih proses, kami memang juga ikut mendorong terbentuknya pasar digital ini, yaitu Gamala Mart, karena dengan di pasar itu, konsumen juga mudah untuk melakukan pembelian tanpa beranjak dari rumahnya. Dan juga konsumen dimudahkan untuk memilih penjual siapa saja, lokasi di mana, tentu yang lebih efisien cost-nya, ongkos kirimnya. Mungkin Pak Ota dan Bapak akademisi dari Unhair lebih memilih penjual yang di daerah Ternate Selatan sana. Nah, pasar online ini memungkinkan itu, platformnya membutuhkan apa, misalnya telur, bawang merah, atau cabai, pada saat ngeklik komoditas itu, tentu tersedia sekian banyak penjual, dengan harga yang bervariasi, dengan lokasi penjualnya di mana, sehingga ini memungkinkan kalau berdekatan antara penjual dan pembeli, ini menjadi lebih murah, harganya juga lebih bagus, bagi penjual juga lebih mudah, mereka dapat melakukan kegiatan jual ini cukup di rumah saja, dan juga pembeli juga mudah mendapatkan harga yang terbaik dan cepat juga. Ini tentunya lebih sehat secara secara kondisi COVID saat ini, juga ke depan adalah memang mau tidak mau adalah mengarah ke sana. Kendalanya adalah memang tidak semua penjual di pasar itu dapat mempunyai akses online. Tidak semua mereka mempunyai HP yang bisa mengakses online.
bahkan ada penjual yang tidak mempunyai HP sama sekali. Juga kalau punya, tergantung situasi di rumahnya. Apakah di rumahnya itu memungkinkan untuk jualan, karena beberapa penjual hanya kontrak di petak rumah kecil-kecil yang tidak mungkin dilakukan penjualan. Itu semua bisa kita pahami, yang pada akhirnya pasar secara fisik, mau di Higenis atau di Sasa dan lain-lain, pasar secara fisik itu adalah ada segmentasinya. Jadi untuk penjual maupun pembeli yang tidak mempunyai akses online ataupun yang tidak mempunyai outlet di rumah untuk jualan online di rumah. Gitu. Tapi paling tidak itu sudah ada sortir, sudah ada reduksi bahwa yang di pasar secara fisik itu adalah memang segmen yang memang tidak memungkinkan online. Sedangkan yang memungkinkan online tadi dengan gagasan dibentuknya adalah pasar secara online tadi yang Gamalamat, itu memungkinkan pada saat kena giliran tidak berjualan di pasar, itu adalah orangnya barang-barang bawaannya dibawa ke rumah selama seminggu dan kemudian udah jualannya adalah online. Pada saat nanti giliran di pasar gantian bisa berjualan di pasar. Dengan begitu kurang lebih jumlah pedagang di pasar itu bisa direduksi. Mungkin reduksinya 50% atau 40%. Sehingga dengan jumlah pedagang di pasar yang lebih sedikit, ini sangat memungkinkan distancing lebih dilakukan dengan prosedur tetap maupun prosedur tambahan. Yang saya maksud prosedur tambahan tadi adalah memungkinkan benar-benar pasar ini didesain secara jelas, jadi lapaknya adalah memang sudah tertentu di ini, jadi pedagang tidak mungkin berdagang selain di tanda-tanda yang sudah disediakan. Kalau saat ini memang kelihatan jaraknya antar penjual sekitar 1 meter, tapi kalau dilihat secara visual itu masih sangat crowded gitu, dan itu juga dengan interaksi pembeli bisa menjadi transmisi lokal yang serius. Kemudian tadi dikemukakan bahwa prosedur tetap rasanya itu sangat penting, yaitu bahwa setiap orang harus wajib memakai masker. Nah, hemat saya ini perlu semacam self control dari masyarakat. Maksud self control dari masyarakat ini adalah bahwa tidak mungkin ini yang mengawasi adalah dari Pemkot saja, apakah dari Satpol PP ataukah dari Polda, tidak. Hemat saya ini yang menjadi pengawas adalah dari masyarakat itu sendiri. Jadi regulasi ini, disiplin COVID ini adalah untuk masyarakat, tapi yang mengawasi adalah masyarakat juga. Nah, ini perlu mungkin regulasi atau enforcement dari Pak Wali, barangkali dari pemerintah kota, untuk menegaskan bahwa aturannya seperti ini, wajib menggunakan masker tanpa terkecuali asal di luar rumah, gitu. Kemudian bahwa kalau pelanggaran tentunya kena sanksi. Sanksinya cukup sanksi sosial saja, bahwa siapa saja yang melihat itu berhak mengenakan sanksi. Misalnya yang sederhana-sederhana saja, apakah push up atau apapun sanksi, tapi siapa saja bisa mengenakan sanksi. Dan ini kalau kita lihat hari-hari di tempat umum, saya biasanya di depan rumah itu suka menghitung pengendara motor yang tidak pakai masker. Itu pasti di atas 50%, angkanya sekitar 70%. Jadi ini sangat disayangkan kalau dari publik sendiri ini tidak disiplin. Nah, sebagus apapun kebijakan yang kita keluarkan, kebijakannya sudah bagus, ada beberapa restriksi untuk kehati-hatian. Tapi semua kebijakan itu menjadi tidak ada artinya apa-apa apabila
tidak diimplementasikan apabila publik ini tidak mematuhi apa-apa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Pemda gitu. Nah, dalam hal ini tadi menurut saya adalah self control ini adalah mutlak dalam bentuk antara lain kalau misalnya di jalan ada motor tanpa masker, itu cukup diberikan enforcement kepada Polda, pada Polres yang mempunyai kewenangan adalah subjek untuk ditilang. Ya gitu. Ya, walaupun ini sebenarnya bukan lalu lintasnya ya, tapi karena ini faktor kesehatan bisa kita lihat dampaknya bisa lebih serius dibandingkan dengan kondisi lalu lintas sendiri. Karena kalau kita tahu bahwa dengan transmisi lokal cukup banyak, kita tidak tahu lagi yang tidak pakai masker itu adalah reaktif atau tidak. Mungkin belum melakukan rapid karena di luar dari 1% yang telah melakukan rapid tadi. Apalagi kalau rapidnya di Maluku Utara ini masih belum mencapai 1%. Artinya masih banyak orang yang tidak pakai masker, itu kita tidak tahu apakah yang bersangkutan reaktif atau sudah di rapid reaktif, tapi karena belum ada PCR yang positif masih keluar. Sehingga ini tentu di jalan-jalan kalau saya rasakan ini adalah resiko yang tinggi karena ketidakpatuhan dari publik. Ini adalah kalau kita bisa melihat barang kecil-kecil, mungkin di jalanan ini sudah cukup banyak gitu ya COVID ini gitu. Ya ini self control yang saya maksudkan. Otomatis kalau misalnya pedagang di pasar atau penjual apapun begitu tidak pakai masker, itu adalah pembeli tidak perlu membeli, perlu diboikot, bahkan pembeli siapa saja yang melihat itu berhak untuk meminta dia sanksi, gitu. Kemudian juga dari sisi pembeli, kalau misalnya ke pasar gitu tidak pakai masker, otomatis juga udah tidak dilayani. Saya membayangkan bagaimana self control dari masyarakat ini bisa dibangun, bisa disupport oleh tidak hanya burden beban dari Pemkot, tapi adalah dari semua pihak itu adalah mendukung adanya self control semacam itu gitu. Kemudian yang lain adalah kalau kita lihat new normal ini adalah new normal ini kan konsepsinya dari WHO, yang mana WHO itu punya asumsi bahwa sebelumnya sudah dilakukan kebijakan restriksi dan restriksi itu dipatuhi secara ketat sehingga restriksi tersebut secara perlahan direlaksasi. Dan kalau di nasional saya kira juga case-nya menjadi sangat bervariasi. Kita barangkali bisa mengikuti saja karena ini ranahnya adalah di pusat dan pusat juga sudah mempunyai indikator yang semoga akurat dengan R0 tadi yang angkanya 1% atau RT-nya yaitu sudah kondisi penularan pasien sesudah memasukkan intervensi pemerintah, tapi intinya adalah ranah di pusat gitu. Sementara yang kita siapkan untuk di daerah ini adalah penegakan disiplin tadi, mengingat bahwa memang sudah ada kebijakan yang dikeluarkan sudah cukup bagus, namun diimplementasinya ini yang masih belum duduk. Sehingga kalau kita lihat antara R0 yang masih di atas 1% dan juga RT-nya di atas 1%, ini sebagai proksi, sebagai indikator dari kepatuhan publik yang rendah terhadap kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan rendahnya kepatuhan ini adalah punya korelasi dengan eskalasi dari pasien positif yang meningkatnya masih cukup tinggi. Sehingga dalam hal ini new normal ini kita pahami bahwa seolah-olah COVID ini kita berada di dalam satu badai di lautan, sementara kita ini punya dua kelompok pekerja. Satu adalah pekerja yang mempunyai gaji tetap,
ini berada di kapal yang berbeda. Satunya lagi adalah memang pekerja yang bisnisnya adalah harian. Begitu dia dibatasi kegiatannya hanya di rumah, tidak bisa untuk mencari penghasilan hari-hari. Dan ini tidak mungkin atas beban pemerintah karena keterbatasan keuangan dan lain-lainnya. Yang paling mungkin Anda berjualan, tapi bahwa disiplin COVID ini adalah harga mati yang harus diikuti. Dengan protap tadi adalah memang disiplin berlaku bagi semua orang, kemudian prosedur tambahan adalah sesuai dengan usaha masing-masing. Misalnya restoran tentu kalau misalnya kapasitasnya 10 orang, itu kapasitas hanya separuhnya saja, hanya 5 orang. Kemudian tempat duduknya sudah otomatis diset tidak berjejer-jejer tapi secara terpisah. Menjadi seperti itu contoh aja. Tapi kalau protap masing-masing intinya adalah mengikuti prinsip-prinsip bahwa distancing, ada tempat cucinya dan lain-lain. Sehingga kalau ini berjalan, ini adalah keseimbangan antara usaha-usaha yang memang hari-hari memang mendapat penghasilan dari usaha, tapi di sisi lain juga kepatuhan terhadap disiplin COVID ini adalah harga mati. Sehingga yang kita contoh kiblatnya adalah Taiwan. Jadi Taiwan ini bagaimana kegiatan ekonomi tetap berjalan, namun disiplin kepatuhan benar-benar bisa diikuti oleh seluruh masyarakat maupun oleh pelaku bisnisnya. Jadi ini adalah memang PR kita semua. Yang terakhir Pak, bahwa untuk sekolah dan ibadah, hemat saya tetap berlaku karena bagaimanapun COVID ini memang masih merupakan ancaman yang sangat serius dengan eskalasi yang tinggi. Relaksasi ini adalah memang untuk bisnis yang memang orang-orang itu memang mendapatkan penghasilan hari-hari dari kegiatannya. Sehingga hemat saya sekolah masih tetap secara digital memaksimalkan itu, tentu dengan ada deviasi yang dikemukakan Pak Rektor tadi, untuk yang tidak dapat akses digital tentu perlu ada inovasi-inovasi dari kampus atau dari sekolah. Dan juga tempat ibadah juga karena dengan kepatuhan publik yang rendah tadi, dengan ibadah ini tetap berlaku seperti biasa, ini menjadi tempat yang sangat berisiko. Sehingga ibadah ini, hemat saya, kalau rekomendasi saja masih kurang. Dan ini dengan yang memang berwenang, ini seandainya memungkinkan, ini adalah tidak hanya rekomendasi, tapi clear saja pelarangan. Tentu ini dengan pro cons-nya ya, tapi paling tidak ada kejelasan di situ itu agar kepatuhan publik ini adalah tinggi. Hemat saya itu Pak Uta, mohon izin Bapak-bapak semuanya, saya mungkin 10 menit lagi leave karena ada ikon juga dengan di kantor gitu. Terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot. Pak Wali, saya minta konfirmasi, kalau dari berbagai pandangan teman-teman tadi, ada setidaknya 3 pilihan choice yang kita bisa lakukan. Apakah dimungkinkan lakukan secara bersamaan atau kita melakukan satu persatu? Apakah kita hanya memusatkan ada di pasar Reginis, ataukah kita perlu juga menyediakan pasar online, atau di saat yang sama kita juga melakukan distribusi penyediaan barang yang harganya sama di 5 titik lokasi pasar, ataukah dengan mendistribusikan penjualan yang masuk ke wilayah-wilayah pemukiman, sehingga upaya-upaya untuk mengurangi jumlah pada satu wilayah tertentu di pasar Reginis itu bisa terurai. Apakah mungkin dilakukan dengan cara itu, Pak Wali? Silakan. Baik, Pak Uta. Jadi setelah saya mendengar masukan dari beberapa pembicara, Pak Muhlis Safir, kemudian Pak Gatot, saya rasa itu juga
alternatif untuk bagaimana supaya orang tidak terlalu banyak datang ke pasar. Pertama, Pak Muhammad Safir tentang komunitas penjual sayur yang ke kampung-kampung, ke kelurahan-kelurahan. Ini mungkin saya tadi sudah telepon di pasar untuk coba menginventarisir mereka berapa banyak. Dan itu mungkin salah satu solusi bagi mereka masyarakat kita yang belum terlalu familiar dengan online. Karena itu kita coba-coba untuk merangkul mereka bagaimana membentuk komunitas ini dan mengatur prosesnya. Jadi mereka bisa diorganisir dengan baik sehingga secara teratur distribusi bahan-bahan kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi setiap saat. Ini saya pikir solusi yang paling baik. Terima kasih Pak Mulis. Ini sudah ada, tapi mungkin harus diorganisir yang lebih baik lagi sehingga ada kepastian. Karena mereka itu karena ini kebutuhan masyarakat tidak bisa tertunda. Karena itu harus diatur sehingga setiap hari mereka harus mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan itu sampai di kelurahan tertentu, bahkan kalau bisa diatur secara bergilir. Satu sisi ini juga menciptakan lapangan kerja yang baru. Kemudian yang online ini saya rasa hal yang secara otomatis kita akan menuju ke sana semua. Karena ini era digitalisasi, mau tidak mau, dan banyak orang yang sudah bisa merasakan manfaatnya. Ini kita lihat barusan pada saat Ramadan, sudah ada kelompok-kelompok penjual buka puasa yang memanfaatkan jual beli secara online. Nah ini mungkin kita akan cari bagaimana pengembangan yang akan datang sehingga ini juga bisa hidup di masa-masa yang akan datang. Satu sisi pasar online ini akan berkembang dengan sendirinya, tidak saja karena ada corona ini, tetapi memang era ini, zaman ini sudah berubah, di mana online ini sudah merupakan satu kebutuhan. Dulu kita pergi membeli tiket pesawat, harus jalan ke travel, harus jalan ke kantor-kantor penerbangan. Sekarang dengan online Traveloka sudah bisa dengan mudah mengakses itu. Nah, saya rasa ini harus dikembangkan juga di masa akan datang. Kita sosialisasi terutama kepada teman-teman kita yang punya kemampuan untuk menciptakan pasar online ini. Saya rasa ini dua hal ini akan tetap menjadi perhatian kita dan kita akan coba untuk laksanakan. Pertama yang disarankan Pak Mulis, kemudian yang online ini tinggal kita inventarisir, organisir dengan baik sehingga kita juga tahu. Karena kadang-kadang proses seperti ini yang sudah terjadi ada plus minusnya. Ada juga online yang ada, ya mohon maaf, kadang-kadang ada penipuan-penipuan juga yang kadang-kadang orang sudah melaksanakan pembelian di mana tahu-tahu ada, itu tidak benar juga. Karena itu butuh organisasi diorganisir dengan baik, kita bisa awasi dan kita tahu gitu siapa yang melaksanakan kegiatan online dan mereka yang komunitas yang mendistribusikan kebutuhan masyarakat sampai ke kelurahan. Saya rasa ini tadi disampaikan oleh Pak Gatot memang benar sekali dan Pak Rektor tadi bahwa kenormalan baru ini kita akan mulai secara bertahap, tidak sekaligus secara keseluruhan. Mana kira-kira yang bisa kita laksanakan. Tapi kalau saya pikir ada 7 hal tadi yang menjadi sasaran daripada lomba inovasi kenormalan baru ini. Mungkin sebagian sudah bisa kita laksanakan. Dan kita merencanakan hari besok ini sudah mulai sosialisasi. Sosialisasi kepada pemilik hotel dan restoran. Benar sekali sudah jadi konsep kita bahwa salah satu kapasitas misalnya restoran itu menampung 100 orang. Nah ini kita akan wajibkan untuk 50% saja. Dan kita harus dengan pemilik restoran dan hotel, kafe dan lain ini, mereka ini harus benar-benar menjadi kepanjangan tangan daripada gugus tugas. Dan mereka yang sendiri yang nanti menciptakan tadi yang disampaikan oleh Pak Gatot, mereka yang memberikan sanksi. Nah, sehingga karena itu ya siapa yang tidak masuk restoran tanpa masker misalnya, ya ditolak. Tapi ini butuh sosialisasi yang baik. Insya Allah besok itu kita akan laksanakan sosialisasi bagaimana simulasi yang baik terhadap perusahaan-perusahaan ini sehingga
dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik. Dan yang kedua, ini butuh tim pengawas yang memang benar-benar harus bekerja maksimal, sehingga mereka dengan protokol yang sudah kita tetapkan sesuai peraturan wali kota, jika mereka mengabaikan, tidak melaksanakan, mungkin kita akan kenakan sanksi untuk tutup beberapa hari, seminggu, 3 hari, 2 minggu. Nah, ini menjadi hal yang harus kita lakukan sehingga akan tercipta kenormalan baru itu menjadi tradisi budaya kita yang nanti tanpa lagi kita harus berulang-ulang. Mereka begitu sudah merasakan ini kepentingan dan ini menjadi pola hidup yang baru, dengan sendirinya ini bisa berjalan. Jadi saya rasa demikian Pak Ota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali. Saya sebentar, Pak Rektor Unhair rupanya mau ada acara lain, ya saya meminta pandangan sedikit. Tadi kalau lihat dari yang disampaikan Pak Wali, ada 7 item inovasi, bagaimana peran universitas untuk mensupport pemerintah kota dalam rangka menciptakan inovasi-inovasi baru. Kelihatan negara memberikan keleluasan dalam asas desentralisasi untuk daerah-daerah secara inovatif melakukan berbagai kebijakan dalam rangka new normal ini. Silakan Pak Rektor. Baik, Pak Uta. Pada prinsipnya perguruan tinggi di Maluku Utara pasti mendukung, terutama yang di Ternate. Tinggal kemudian apa kebutuhan yang akan kita support. Taruhlah misalnya kita diminta atau mungkin ada kebutuhan berkaitan dengan software misalnya. Kita punya ahli-ahli IT, saya pikir mereka akan suka rela untuk bisa mensupport kepada masyarakat kita dalam rangka untuk membantu. Jadi prinsipnya sebenarnya perguruan tinggi tinggal apa yang bisa kita lakukan, dan bahkan kalau dari sisi IT itu software yang cukup murah murah dan bahkan free mungkin di dunia maya saat ini kan cukup banyak juga kan gitu. Tinggal kemudian mana yang kita mau gunakan yang kemudian bisa aman dari sisi transaksi bisnisnya. Jadi saya setuju beberapa pengetatan-pengetatan tadi yang dilakukan. Jadi sebenarnya new normal ini adalah pengaturan kembali tadi misalnya di pariwisata, terutama di rumah makan dan pasar, itu memang sangat penting. Dan memang ini harus dipertegas dalam regulasi kan gitu. Misalnya kalau melibatkan tadi Pak Wali dan Pak Gatot sampaikan melibatkan pihak rumah makan atau restoran itu yang melakukan penegakan, itu sangat bagus. Nanti kita berikan sanksinya ke siapa? Ke yang rumah makannya. Contoh misalnya, kalau masuk tanpa pakai masker misalnya, tidak menggunakan masker, dia tidak usir dan dia tidak menerima atau dia tetap menerima, rumah makannya ditegur atau diberikan sanksi. Sehingga itu saya yang tadi walaupun tadi ada Pak Gas sudah sampaikan bahwa kita cukup naik dari sisi medis dan macam-macam penanganan, memang itu juga mengkhawatirkan ya. RO kita kalau analisis terakhir dari ahli epidemiologi itu adalah RO 4. Jadi kalau misalnya kita menggunakan syarat memang belum bisa karena transmisi lokal kita itu sudah menuju ke RO 4, bukan lagi -1 atau 1 kan gitu. Sehingga memang tinggi data itu dari ahli epidemiologinya berikan ke kami yang seperti itu. Sehingga mari karena ekonomi kita ini semakin dibutuhkan ke depan di masyarakat, maka new normal pemaknaan saya adalah pengaturan agar taat terhadap protokol. Agar tertib, kira-kira seperti itu. Untuk perguruan tinggi saya pikir tinggal kita lihat nanti Pak Wali gugus tugas mengidentifikasi apa-apa yang kemudian yang bisa kita bantu akan kita segera. Karena di Kota Ternate ada juga orang Unhair yang di gugus tugas kalau nggak salah. Sehingga tinggal mengkomunikasikan melalui situ atau bisa dengan kami juga tidak ada masalah. Satu catatan bagi penjual online juga Pak. Ini tadi usulan Pak Mulis. Kalau itu tidak bisa dilepas. Mereka-mereka ini kalau dimanfaatkan harus dikontrol. Karena tidak ada jaminan juga mereka itu tidak terjangkit. Atau misalnya ada ibu-ibu kan pola ibu-ibu berjual ini kan beli satu kan pegang 10 dulu kan gitu. Baru beli satu kan gitu. Kan itu juga berbahaya kan gitu. Oleh karena itu harus memang standar-standar mereka
dalam penjualan ini harus diberikan. Misalnya mereka harus semprot dengan kita support dia dengan hand sanitizer misalnya untuk semprot bekas-bekas pegangan dan sebagainya. Itu juga harus diberikan. Jangan sampai kemudian kita bebas. Jangan-jangan transmisi lokal yang selama ini juga salah satu disebabkan oleh pedagang-pedagang itu karena kita belum mengatur mereka kan gitu. Sehingga itu juga harus ada standar kesehatan bagi mereka. Demikian Pak Ota, terima kasih. Pak Wali, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asgar. Apakah dalam perubahan-perubahan sosial kita, masyarakat sebegitu cepat melakukan adaptatif terhadap kebijakan, sehingga daya paksa dari negara untuk mengatur itu sebegitu efektif tanpa kita menciptakan berbagai ruang alternatif bagi publik untuk mengakses berbagai fasilitas yang diinginkan oleh masyarakat. Pak Asgar, Direktur Rorano. Mic-nya belum di-unmute. Ya, silakan. Mic-nya. Pak Asgar, mic-nya belum di... Ya, silakan. Ya, jadi halo. Ya, silakan. Ya, Pak Ota. Jadi Silakan Pak Asgar. tentu basis utama kondisi normal itu protokol kesehatan tidak bisa ditawarkan, dia tetap harus jadi sesuatu yang wajib hukumnya. Karena itu misalnya kemudian diwajibkan untuk Suaranya double ya? mereka juga punya kewajiban misalnya masyarakat juga yang harus dibangun. Syaratnya adalah kalau kita menjadi maka masyarakat itu harus kemudian besok ada sosialisasi di pasar, kemudian harus pakai wajib pasien, kemudian ada sekarang tertentu ada yang bahwa ini harus menjadikan masker sih, makanya ini kalau misalnya membeli juga kita kan awalnya menyebut bahasa kembali ya, kita bersahabat dengan corona. Bersahabat dalam perspektif saya itu adalah menekan hidup kita, biasanya secara individual. Jadi kita akan terbiasa di rumah misalnya kalau kita main beli payung, kalau hujan, kalau banyak atau tadi dan masker itu kan beli tentu yang disediakan. Jadi ini tinggal diatur saja. Yang paling mungkin nanti akan ada sesi support saya kira untuk apa yang dikatakan oleh Pak Wali tadi. Memang masalah harus dibuka dengan kalau pilihannya tidak akses yang lain. Saya tadi misalnya jangan sampai orang dikirim masih tetap datang hanya untuk membeli produk tidak. Karena mereka tidak membelinya di
saja kan di juga sudah punya pasar, di Timur juga sudah punya pasar, distribusi kebutuhan pasar itu yang harus dilakukan. Akhirnya adalah jangan lupa kalau kita bisa kerja membatasi diri, tapi kita harus berjuang. Kalau kebutuhannya teratur, pembelinya pasti akan berkurang dengan sendiri. Itu poin saya untuk soal ekonomi. Tapi sekali lagi tetap kesehatan harus dilakukan. Suaranya double, Pak Asgari. Ya. Suaranya kurang jelas. Halo? Ayo, ini udah bagus tuh. Silakan, lanjut. Jadi begini Pak Ota, kalau misalnya isunya tentang ekonomi seperti yang sudah didiskusikan oleh Pak Wali, kemudian disebut oleh beberapa, terutama Pak Gatot, itu pilihan yang memang tidak bisa kita hindari, bahwa kita memang harus hidup karena ekonomi berputar, tapi kan lebih kepada pengaturan. Jadi memang desainnya harus dilibatkan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini berubah paradigma mereka bahwa segala sesuatunya tidak disiapkan oleh pemerintah. Jadi misalnya begini, ada perwali nih yang sudah diterangkan oleh Pak Wali tentang kewajiban menggunakan masker. Jangan sampai dibalik bahwa kewajiban menggunakan masker itu berarti harus pemerintah yang menyediakan. Ini kan jadi kacau nanti. Jadi kacau. Karena itu kebutuhan kita, makanya masyarakat didorong untuk menyediakan masker. Saya bilang tadi, kalau Anda sekarang keluar dengan tidak mengenakan helm misalnya, Anda kan ditilang kan? Karena helm kebutuhan dasar. Atau ibu-ibu misalnya yang terbiasa berhijab, setiap bulan misalnya membeli hijabnya 10 untuk ganti-ganti, karena itu juga fashionable, kan sekarang juga harus menyesuaikan diri untuk membeli masker. Jadi orang akan datang ke pasar itu membawa masker secara pribadi, bukan disediakan oleh pemerintah. Kesadaran ini yang harus kita dorong terus agar mereka paham. Soal misalnya pembagian, mungkin nanti kita akan diskusi secara khusus, mensupport apa kebijakan Pak Wali tentang pasar ini bagaimana. Apakah bastion, apakah dufa-dufa, apakah moti, hiri, kemudian apakah higienis akan ditata ulang, sebagainya. Saya kira itu akan detailnya secara teknis akan didiskusikan secara khusus. Tapi bahwa ekonomi harus berputar, oke. Bahwa pasar harus dibuka, oke. Gitu. Tapi protokolnya tetap lebih kepada protokol penegakan kesehatan, Pak Ota. Baik. Baik, makasih Pak Asgar. Oh, tambahan saya untuk teman saya Pak Ota untuk sektor yang kategorinya private business ya, seperti hotel, restoran, rumah makan, itu tanggung jawabnya memang harus ke pemilik pengusahanya. Jadi misalnya mereka tidak sekedar melarang atau menentukan bahwa setiap orang yang mau makan di Royal misalnya harus menggunakan masker. Tidak sekedar itu. Tapi misalnya tadi disebut Pak Wali, kalau Royal kapasitasnya 100, dia akan berkurang 50, kita akan datang lihat, mejanya dikurangi. Kemudian setiap sektor usaha ini, mereka juga punya kewajiban untuk menyediakan disinfektan misalnya. Jadi tiap seminggu sekali disemprot ruangannya, disteril, dan lebih kepada bisnis ini kan lebih kepada trust, kepercayaan publik. Jadi orang-orang yang merasa tempat-tempat ini steril, mereka tentu akan datang untuk makan di situ, dibanding tempat yang tidak steril. Jadi ini akan kita sesuaikan semuanya, sehingga nanti ada publikasi bahwa restoran ini memang benar-benar sudah menjalankan protokol. Dan saya yakin ketika itu dipublikasi, orang akan berbondong-bondong datang di situ. Jadi nanti ke depan model promosi tempat usaha juga akan kita menyesuaikan dengan protokol COVID. Jadi orang akan melakukan promo misalnya rumah makan ini terbuka, makanannya enak, tidak sekedar itu, tapi menambah dengan setiap minggu misalnya kita menyediakan disinfektan, kita menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan hand sanitizer, Anda harus datang dengan masker dan sebagainya. Jangan nanti dibebankan seluruhnya ke pemerintah lagi. Kalau misalnya ada kewajiban untuk menyemprot, harus pemerintah datang yang menyemprot. Ini kan akan menambah beban kerja pemerintah. Jadi berbagi peran sama-sama untuk menggerakkan sektor ekonomi. Poinnya di situ, Pak Ota. Baik, terima kasih. Kebetulan yang bergabung bersama kita juga Pak Farul Zaman, rupanya dari Universitas Bengkulu, Ibu Rini Indriani, juga dari Universitas Bengkulu. Saya mau minta sedikit pandangan terhadap bagaimana pemberlakuan new normal kita dan apa saja yang di Bengkulu. Silakan Pak Farul Zaman. Pak Farul. Pak Farul atau Mbak Rini?
bagaimana kesiapan masyarakat Bengkulu dalam pandangan akademisi terkait dengan new normal. Ya, Pak. Silakan Mbak Rini. Ya. Oh ya, terima kasih. Tunggu sebentar, Pak. Terima kasih. Silakan. Ini giliran. Silakan Pak Farul Zaman dulu ya. Oke. Silakan Pak Farul. Terima kasih. Saya dari Bengkulu, Universitas Bengkulu. Ya. Ini memang luar biasa. Kebetulan saya di rumah sakit provinsi sebagai dewas ya. Artinya memang luar biasa. Tapi kesan saya yang lebih menarik, pertanyaannya begini, sebenarnya kok kita lebih takut yang di medsos itu ya? Lebih takut di medsos daripada kenyataannya. Artinya fakta di rumah sakit kemarin ada kontak fisik dengan positif, itu kan dari 59 yang diisolasi mandiri, tes swab kan ternyata negatif. Artinya saya lebih takut berita di medsos daripada fakta di lapangan. Sehingga saya pikir memang new normal dengan batasan-batasan yang tertentu ya, dengan batasan-batasan yang ketat, saya pikir memang harus mulai dilakukan. Artinya saya pada dasarnya memang kita harus bijak, disiplin diri, juga kita harus menjaga diri dan keluarga masing-masing untuk tetap fokus. Seintinya saya new normal saya pikir ya memang harus dimulai dengan protokoler yang ketat. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, makasih Pak Farul Zaman dari Universitas Bengkulu. Mbak Rini. Ya Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya. New normal itu menurut saya sesuatu yang harus, karena COVID kan sesuatu yang kita tidak tahu kapan berakhir. Dan kita tidak mungkin untuk terus-terusan tanpa aktivitas di rumah, dan juga masyarakat banyak yang pedagang-pedagang itu sudah banyak menjerit, sehingga membutuhkan banyak sesuatu tindakan pemerintah bahwa kapan COVID berakhir. Sampai sekarang kalau saya membaca berita itu mundur awalnya Juni ya, kemudian mundur ke September, sehingga karena dalam kondisi tidak pasti tentu kita harus mengambil resiko dengan batasan-batasan dan prosedur yang harus dibuat. Mungkin demikian dari saya, Pak. Bapak. Baik, makasih Mbak Rini. Ada juga hadir bersama kita teman kita dari sesama Basudara Kepulauan, Ibu Devi. Damang, Bu Devi. Silahkan Bu Devi, kita masih bicarakan tentang new normal. Bagaimana pemberlakuan, apakah kesiapan masyarakat Kepri, Riau Kepulauan terhadap new normal, Bu Devi? Ya, terima kasih. Silakan Bu Devi. Terima kasih Pak Muhtar. Di Bangka Belitung memang sudah ada rencana dari Gubernur untuk mempersiapkan new normal tersebut. Jadi saat ini sedang akan dilakukan koordinasi dengan para pemimpin-pemimpin daerah, kemudian dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan new normal itu insya Allah kalau tidak akhir Juni, awal Juni akan diberlakukan. Dan saat ini pun beberapa restoran, kemudian masjid sudah mulai dibuka, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi perlahan-lahan masyarakat di Bangka Belitung pun sudah mulai diedukasi, kemudian disosialisasi bahwa kita hidup harus berdamai dengan COVID-19. Sehingga nanti kesehatan tetap terjaga dan ekonomi daerah pun tetap tumbuh. Itu harapannya. Demikian Pak Muhtar. Baik, makasih Bu Devi dari Bangka Belitung. Bu Dev, schedule kita, teman-teman yang lain, schedule kita untuk bersilaturahmi dengan Pak Menteri Ristek, Prof. Bambang Brojonegoro, saya mendapatkan konfirmasi dimajukan ke jam 12.
jam 12 waktu Indonesia Barat. Kami di Indonesia Timur akan ada di jam 2. Jadi yang Jadi mundur ya kita ya. Dimundur ke jam 12 ya waktu Indonesia Barat. Berarti ini kita live meeting dulu berarti. Ya, nanti sebentar baru kita gabung di jam 12 bersama Prof. Bambang Brojonegoro. Terima kasih Pak Muhtar. Wah, Baik. sehat kayaknya ya Pak Muhtar ya. Kelihatannya Alhamdulillah. berdamai dengan corona. Ya, Bu. Saya mau pindah ke Pak Firman. Pak Firman Shah. Bagaimana kesiapan secara kultural? Pak Firman, Ova Firman, secara kultural untuk kita melakukan perubahan-perubahan terhadap new normal yang akan kita hadapi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau saya lihat memang masyarakat sebenarnya siap. Artinya masyarakat kita ini terutama di kadang-kadang memang dikatakan melawan atau apa, tapi sebenarnya masyarakat pada prinsipnya itu siap. Apalagi ini kan menyangkut kesehatan. Dan juga kita sendiri semua tahu korbannya sudah cukup banyak. Bahkan sekarang kan khususnya di Maluku Utara sudah melakukan transmisi lokal. Nah, tinggal ketegasan sebenarnya, ketegasan dari pemerintah. Kalau pemerintah dengan dana yang dimiliki, artinya kita tidak tahu ke dalamnya seperti apa, tapi kalau dari luar cukup besar, kemudian programnya bagaimana, tinggal ketegasan dan kemauan untuk melakukan. Karena selama ini juga kita lihat orang lebih sibuk, kita selalu baca berita tentang hari ini bertambah berapa, besok berapa, kemudian hal-hal lain yang dalam tanda petik membuat orang takut. Tapi tindakan seperti misalnya kalau memang mau membatasi kegiatan, ya harus dilakukan gitu, setengah-setengah. Karena yang setengah-setengah ini kan kelihatan memang tarik ulur. Ada yang mau begini, ada yang mau begini. Nah, akhirnya lama-lama masyarakat menjadi apatis dengan sebenarnya apa sih maunya, atau malah muncul orang, makin hari orang makin menganggap biasa kejadian ini. Jadi pada prinsipnya saya bisa katakan bahwa masyarakat sebenarnya siap. Yang penting saya kira dengan keterlibatan aparat keamanan dan program pemerintah yang jelas dan tepat, mari laksanakan, dan kita masyarakat secara kultur, masyarakat Maluku Utara saya siap untuk. Karena selama ini juga kan selalu apa yang menjadi program pemerintah kita dukung. Apalagi ini terkait kesehatan, dan makin hari kita lihat grafiknya tuh makin meningkat. Mungkin itu. Baik, makasih Ova. Ova, kalau kita membicarakan terhadap kebudayaan sebagai orang keraton, kita kemarin gagal menyelenggarakan yang namanya Legugam. Apakah mungkin Legugam itu kita modifikasi dalam virtual? Kita menginisiasi event-event kebudayaan sebagai satu prototipe baru untuk tetap kebudayaan kita terpublikasi, tersosialisasi, tapi dengan menggunakan virtual. Apakah dimungkinkan ke depan kita melakukan dengan itu? Ataukah maka OVO memikirkan kita mengujukan uji coba? Ya, terima kasih Pak Dokter. Memang saya sendiri dengan teman-teman, kita sudah memikirkan itu. Kebetulan kita di Forum Keraton Nusantara, satu sekarang yang tengah melakukan uji coba itu adalah di Keraton Cirebon. Jadi dilakukan touring virtual. Jadi semua orang, karena memang tidak bisa langsung ke lokasi, bisa melihat kebudayaan atau objek pariwisata melalui salah satunya touring virtual itu. Memang saya belum tahu teknisnya seperti apa, tapi untuk Keraton Cirebon sudah dilakukan. Nah, sebenarnya kita di Ternate, khususnya yang Legugam ini, ada pemikiran bahwa dengan situasi di mana kita belum tahu pasti akan berhenti kapan, atau kehidupan yang normal itu
bisa berkumpul banyak orang itu kapan, sehingga mungkin event-event ke depan itu akan lebih dilakukan lebih menyebar dengan melibatkan sedikit orang dengan protokol kesehatan yang sesuai, tetapi ide atau bukan ide tapi tujuan dari apa yang kita lakukan itu bisa tersampaikan kepada masyarakat. Baik. Baik, makasih Pak Ova Firman. Bergabung bersama kita juga ada teman-teman dari KSOP Ternate. Saya minta respon dari KSOP Ternate apa yang dimungkinkan akan dilakukan oleh KSOP Ternate terkait dengan new normal. Silakan. Silakan teman-teman dari KSOP. Kalau belum, saya mau pindah ke yang baru bergabung dengan kita. Pak Irwan dari Kalimantan. Pak Irwan, saat ini kita lagi mendiskusikan tentang new normal, ancaman atau solusi. Saya ingin mendengar apa kebijakan pemerintahan lokal di Kalimantan terhadap kebijakan nasional untuk new normal. Di Maluku Utara, saya informasikan oleh Pak Wali tadi, ada 7 indikator yang akan disiapkan dalam memasuki kebijakan terhadap new normal sebagai instrumen dari inovasi daerah. Bagaimana yang terjadi di Kalimantan? Iya, terima kasih Bung MA dan Bapak Ibu sekalian. Iya, memang new normal ini kalau boleh dibilang dari sisi yang selama ini melihat bahwa pemerintah tidak konsisten di dalam penanganan COVID-19 memang menjadi sesuatu yang masih diperdebatkan ya, masih diperdebatkan karena ada yang melihat bahwa asesmen pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan penanganan COVID selama ini belum dipaparkan secara keseluruhan. Jadi lalu pindah ke kebijakan baru. Tapi pada prinsipnya memang ini sesuatu yang mesti diambil oleh pemerintah karena situasi-situasi dari sisi ekonomi memang selama ini memang semuanya mengalami penurunan ya. Jadi ketika kita fokus ke aspek kesehatan maka aktivitas ekonomi juga mengalami stagnasi begitu, sehingga dari sisi penerimaan negara ya tentu juga punya dampak di situ. Nah ini yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga perlu dilakukan suatu kebijakan baru dalam rangka untuk menormalkan kembali aktivitas ekonomi. Nah tentu mesti juga dibarengi dengan kesiapan di setiap daerah yang akan mengimplementasikan kebijakan itu. Nah Kalimantan Tengah memang salah satu wilayah yang memiliki situasi yang juga masuk dalam zona merah dalam penyebaran COVID-19. Tetapi kalau lihat secara keseluruhan memang grafiknya memang tidak terlalu naik lagi, tapi malah sudah mulai tapi ada satu kabupaten yang memang kabupaten yang bertetangga dengan Kalimantan Selatan itu memang itu grafiknya melonjak naik karena ternyata terjadi transmisi yang masif di situ karena ada satu peristiwa, ada kejadian yang membuat kedua penduduk bertetangga itu tidak bisa mengelak untuk saling berjumpa begitu. Nah itu menjadi salah satu penyebab. Nah lalu bagaimana pemerintah provinsi? Nah tentu dalam hal ini pemerintah Kota Palangkaraya menerapkan satu kebijakan yaitu sebelum keluarnya New Era ini adalah
pembatasan sosial kelurahan humanis. Nah, jadi PSKH. Nah, dimaksudkan dalam rangka untuk mencoba, saya melihat bahwa itu lebih kepada sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat bahwa pentingnya menerapkan SOP kesehatan. Jadi kelurahan humanis. Jadi targetnya memang pada level bawah gitu ya. Jadi tidak lagi secara general, tetapi lebih fokus ke kelurahan. Nah, memang kasus di Palangkaraya terjadinya peningkatan positif itu juga karena di tempat-tempat umum seperti pasar. Jadi kemarin barusan ditemukan bahwa di pasar besar Palangkaraya itu ada 6 yang positif COVID, dan ini menjadi perhatian pemerintah untuk mencoba menata pasar itu sehingga SOP kesehatan tetap berlangsung. Jadi saya melihat era baru ini memang mesti ada upaya pemerintah dalam hal penyadaran kepada masyarakat bahwa ini tidak loss, tapi masih terkontrol, karena begitu dia loss lalu pemahaman masyarakat tidak memiliki keseragaman yang baik, maka tentu ini berbahaya bagi proses penanganan terhadap COVID-19. Nah, itu yang saya lihat Pak Mukhtar, bahwa mesti ada upaya yang masif dari pemerintah untuk mencoba menyadarkan kepada masyarakat bahwa oke, silakan beraktivitas, tetapi SOP kesehatan itu juga bidang kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Jadi itu yang saya lihat. Jadi dan kalau lihat kemarin edaran baru bahwa kita masih diminta bekerja dari rumah sampai tanggal 4 Juni. Nah, tentu setelah tanggal 4 Juni itu apa yang akan terjadi kaitannya dengan seluruh aktivitas ekonomi di berbagai sektor gitu. Gitu, Bung. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ada juga teman kita pencinta pemerhati kebudayaan, Pak Akmal. Silahkan Pak Akmal. Sebelumnya setelah Pak Akmal, saya akan minta Pak Direktur Intelkam. Silahkan Pak Akmal. Praktisi dan akademisi. Selamat pagi Bapak. Ya. Kenalkan, saya dari Ristek. Oh, ya. Ya Pak. Nanti saya yang akan memaparkan paparan Pak Menteri. Oh, Pak Menteri belum dijadwalkan jam 2 ya? Kami lagi diskusi dalam tema lain. Oh gitu, siap Pak. Ini saya cuma mau ngecek dulu ya Pak. Iya, jam 12 ya. Siap, Nanti Pak. kami gabung dengan Pak Menteri jam Pak. 12 waktu Indonesia Barat ya. Siap Pak. Baik, kami masih diskusikan dengan tema lain. Baik Pak, izin live ya. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Akmal. Ya, terima kasih. Terkait dengan new normal, bisa diterapkan apa yang disampaikan Pak Gatot, Pak Wali, dan semuanya sangat bagus. Saya melihat bahwa tinggal ada guideline yang dimana juga melibatkan semua unsur. Di sini saya melihat bahwa ada salah satu contoh ketika di Bacan, itu saya melihat ada keterlibatan masyarakat adat, itu sangat bagus. Ketika ada TNI, Polri, dan juga melibatkan unsur dari masyarakat adat. Sehingga pendekatan yang dipakai itu bisa mengena sasaran. Artinya bahwa kita ingin terjadi perubahan pola pikir atau kebiasaan masyarakat yang dimana bisa memahami itu dan melakukan secara terus-menerus. Terus yang kedua, persoalan tadi bagaimana mengurai, saya sangat setuju sekali kalau itu secepatnya ditindaklanjuti. Misalnya pasar di Sasa, kayak contoh sekarang, saya sering tidak lagi ke pasar di Gamalama, tetapi lebih bagaimana ke pasar Sasa sampai Jambula.
untuk membeli sayur dan ikan. Terus bagaimana supaya meningkatkan pergerakan ekonomi, maka terkait dengan proses tender anggaran di pemerintah, ini juga dalam rangka membuka proses tender di tiap pemerintah daerah yang selama ini ditangguhkan, agar usaha dan perputaran ekonomi dapat berjalan normal. Karena kalau ini kita kasih contoh misalnya kalau ekonomi misalnya proses tender dibuka, itu ada efek-efek ekonomi yang didapat. Misalnya ada yang mereka rental mobil, ada tukang yang terpakai dan lain-lain, ini berpengaruh untuk satu nilai tambah untuk daya beli. Daya beli menjadi tinggi. Yang kedua, partisipasi bagaimana menggalang ada daerah-daerah juga lahan-lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian, sehingga untuk menjaga higienis tadi. Lahan-lahan kosong yang ada di Kota Ternate juga, pekarangan yang mungkin ada sekitar 2.000 meter, ada yang 3.000 meter, itu cukup banyak. Nah ini kalau dikerjasamakan di setiap kelurahan, maka dari sisi ekonomi juga sangat baik, dan juga muncul tadi yang kita harapkan bahwa pasar higienis tadi, dari hasil-hasil yang memang sudah masyarakat terbiasa dengan pola-pola hidup yang bisa diterapkan sesuai protokol kesehatan. Yang ketiga, Pak Ota, saya setuju Pak Ota punya program di mana ada pembinaan UKM, ini yang jadi fokus, sehingga permasalahan ini atau perihal yang kita hadapi saat ini dapat menumbuh kembangkan semangat para pelaku-pelaku UKM untuk menggerakkan ekonomi. Ini sangat penting karena apa? Kita harus punya modal atau kita harus punya konsep, dan juga kita juga harus punya sesuatu yang mempunyai nilai tersendiri. Misalnya Kota Ternate, kalau memang kita mau fokus pala betul-betul, fokus cengkeh betul-betul, fokus kopi betul-betul. Saya yakin sehingga ini menjadi brand. Jangan kita terlena dengan virus ini, kita lupa bahwa potensi-potensi kita akan menjadi daya tarik kita untuk melakukan ekspor yang luar biasa. Baik. Dan juga misalnya kita melihat ketika kita naik, kita bangun tidur dan kita mau tidur, laut kita sekarang tenang. Ada apa? Ternyata bahwa alam sedang memproses ikan-ikan yang cukup berlimpah yang nanti akan bisa meningkatkan UKM-UKM khususnya di perikanan dan juga dan lain. Oleh karena itu, mungkin semua sektor ini saya setuju dengan Pak Ota selalu membina pelaku-pelaku UKM. Mungkin terima kasih Pak Ota. Terima kasih. Terima kasih. Pak Dokter. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Teman-teman yang lain, Prof. Edi Suratman dan teman-teman yang lain, kita sementara dalam agenda yang lain mendiskusikan tentang new normal, ancaman atau solusi di Maluku Utara. Sedangkan schedule kita bersama Pak Menteri nanti diagendakan jadwalnya tadinya mesti jam 10 waktu Indonesia Barat. Oleh karena Pak Menteri diundang ke istana, diminta ditunda ke jam 12. Jam 12 ya, Pak? Jam 12. Jadi sementara ini kita jam 12 waktu Indonesia Barat. Pak Mas, tambah segar nih Bapak. Pak Mas Rizal. Assalamualaikum Pak Adam. Waalaikumsalam. Ya, schedule kita dengan Pak Menteri nanti jam 12 waktu Indonesia Barat. Jangan jam 12 acara kita, Pak. Ya. Pak Menteri, staf Pak Menteri baru ngasih kabar tadi minta akan ditunda ke jam 12, Pak. Siap, Pak. Baik. Kami sekarang masih mendiskusikan tentang new normal, ancaman atau solusi. Jadi saya lanjut mungkin terakhir dari sekaligus menutup acara kita dari Pak Mulai Safel, silakan. Baik, terima kasih untuk yang kedua kali. Jadi pada intinya kita ini kan berada pada sebuah transformasi budaya ya. Jadi terjadi transformasi budaya itu pasti diikuti dengan shock culture itu. Jadi shock kebudayaan itu pasti muncul budaya. Jadi kita berada pada posisi ini sudah hampir 5 bulan, mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei ini kita berada pada posisi menyesuaikan diri dengan budaya baru.
Nah, oleh karena itu, hal yang paling penting di dalam pengambilan keputusan pemerintah adalah kebijakan yang menjadi penting. Kebijakan di dalamnya harus ada sosialisasi. Sosialisasi kemudian baru ada implementasi. Nah, oleh karena itu, Suaranya Pak Ulis kurang jelas ya. Pak Mulis. Pak Ulis tidak kedengaran kayaknya. Ya. Kalau Pak Ulis tidak kedengaran, kita closing statement dari Pak Asgar. Silakan. Oh ya, makasih Pak Ota. Jadi saya prinsipnya memang kita harus memulai hidup baru, menyesuaikan dengan coronavirus ini ya. Tapi basisnya tetap pada penegakan kesehatan. Apapun yang kita lakukan, komplikasinya kan sama saja. Jadi kita tetap memiliki konsekuensi-konsekuensi yang tidak akan berubah. Kita mau ekonomi maju, kesehatan terbengkalai, sama. Kemudian kita mau kesehatan juga diprotap sedemikian bagus untuk memutus mata rantai misalnya, tapi ekonominya juga mandek, problemnya juga akan sama. Jadi pilihannya memang sangat dilematis. Karena itu, apapun kebijakan nanti, saya sih berharap basicnya tetap pada kesehatan. Kalau misalnya tadi meminjam beberapa teman dari luar pendapat-pendapat, saya senang karena misalnya di Bangka Belitung mereka sudah memang konsisten menuju ke new normal, karena memang kasus di sana kecil Pak Ota. Kasus di sana itu cuma 42 orang yang terkonfirmasi positif, 27 sudah sembuh, kematiannya cuma 1, kurvanya sudah melandai, dan kita di sini kan baru lagi naik-naik ini, lagi naik-naik. Jadi khawatirnya jangan sampai semua kebijakan itu justru memperparah situasi. Karena itu memang kita harus berbagi peran. Kalau misalnya pemerintah kota mau mengatur pasar, saya pada posisi yang setuju dan mendukung karena pasar adalah sentra utama aktivitas ekonomi di Kota Ternate dengan banyak sekali catatan yang sudah kita diskusikan. Tapi kalau misalnya sekolah, saya pikir belum, nanti kita diskusi. Kemudian sekarang kan lagi banyak dikeluhkan ini orang, salah satu pemahaman atau kesadaran masyarakat yang justru menurut saya sangat rendah, mungkin karena sosialisasi kurang, ataukah penerimaannya yang tidak konsisten misalnya, orang melakukan perjalanan punya kewajiban untuk membayar rapid test misalnya. Tapi yang muncul di media sosial adalah keluhan bahwa seakan-akan itu mereka diberi pemberatan-pemberatan oleh negara. Padahal itu kan memang kepentingan dia pribadi, harusnya memang dia melakukan rapid test. Kalau saya sih mengusulkan saja lebih kepada aspek kesehatan, itu mohon diperhatikan. Karena kalau misalnya kita membuka seluruh akses dengan pelonggaran, dengan catatan-catatan tadi, kalau protokol kesehatannya tidak ditegakkan, konsekuensi besarnya akan ditangani oleh teman-teman di kesehatan, misalnya di rumah sakit dan sebagainya. Mereka akan bekerja over kapasitas dan jika mereka jenuh misalnya atau melewati over kapasitas itu yang bahaya. Kalau misalnya saja rumah sakit kolaps atau dokter sakit, perawat sakit dan sebagainya, oh itu problemnya akan sangat serius untuk kita karena tidak ada gunanya kita membuka atau melonggarkan akses yang lain. Poin saya adalah kita setuju misalnya pasar dibuka di Ternate, tidak dibuka juga tetap sudah normal seperti biasa, orang ke pasar tiap hari tidak menggunakan masker, protokol kesehatannya yang mesti dijaga karena kita Ternate transmisi lokal sudah banyak klaster, ada klaster Makassar Timur, ada klaster Aceh Huda, angka kita terus naik, kemudian kesadaran orang justru makin turun, orang menganggap oh ini sudah new normal, ini sudah kembali hidup normal, sudah bebas ke pasar, sudah bebas ke mall, sudah bebas nanti nonton XS1, padahal bahayanya tidak menurun. Karena itu memang ini butuh kesadaran bersama bahwa pemerintah punya peran membuat regulasi dan
sebagai regulator dia harus berperan secara sungguh untuk menegakkan aturan-aturan itu. Saya kira itu Pak Ota, catatan dari saya. Makasih. Baik, makasih. Memang keadaan saat ini menuntut kita untuk melakukan berbagai penyesuaian-penyesuaian. Darwin menyebutkan bahwa kita tidak butuh orang kuat secara fisik. Kita tidak butuh orang cerdas oleh karena kejeniusannya, tapi kita membutuhkan orang-orang yang mampu menyesuaikan terhadap berbagai perubahan-perubahan. Bahwa negara memberikan ruang kepada daerah-daerah dalam asas desentralisasi untuk melakukan berbagai inovasi-inovasi sebagai cara baru dalam new normal. Bahwa kita diperhadapkan dua permasalahan besar antara melakukan penyehatan kesehatan untuk warga atau melakukan penyehatan ekonomi. Keduanya menjadi penting. Berbagai pilihan-pilihan penting kita lakukan. Tetapi semuanya kita membungkuskan diri dalam perlindungan kepada masyarakat. Melindungi dari berbagai ancaman, baik ancaman kesehatan maupun ancaman ekonomi. Berbagai tuntutan membutuhkan tangan pemerintah yang efektif. Wali Kota Ternate menyebutkan beberapa kebijakan inisiasi dilakukan. Walaupun masih banyak tantangan, pola-pola investasi pemerintah akan berubah. Ekonomi kita tidak bisa berhenti oleh karena kesehatan. Namun kita juga tidak bisa menggerakkan ekonomi dengan mengabaikan kesehatan. Keduanya menjadi rangkaian penting untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat kita. Bahwa tantangan kita masih sangat berat, berbagai cobaan terus kita hadapi, kita tetap harus bersatu dalam merangkai kebudayaan. Kami menyelenggarakan diskusi ini hanya ingin mendudukan berbagai masalah. Sidego dalam lokal konten Ternate diartikan sebagai mendudukan masalah, berkumpul untuk saling mencari solusi. Moga new normal adalah solusi bagi kehidupan. Dia bukan menjadi ancaman, tetapi juga perlu banyak sekali standar-standar yang mesti kita siapkan. Kita butuh tangan pemerintah yang kuat, tetapi kita juga butuh peran publik yang efektif untuk perlindungan kemanusiaan. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kurangnya. Terkait dengan teman-teman yang akan bergabung dalam diskusi bersama Pak Menteri, bersilaturahmi bersama Pak Menteri, yang tadinya diskejulkan jam 10 waktu Indonesia Barat, oleh karena Bapak Menteri diundang ke Istana bersama tim gugus, maka ditunda ke jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Sidego akan membuka aplikasi Zoom pada 11.30. Terima kasih semuanya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami mohon pamit. Terima kasih Pak Prof. Edi Surahman sudah bergabung, Ova Firman, Pak Fahrul Zaman dari Bengkulu, dan teman-teman yang lain, Ibu Rini, makasih. Pak Wedi, kumaha damang. Pak Wedi, nanti kita tunda ke jam 12 ya Pak Wedi. Bapak, link ke jam 12-nya gimana? Mangga. Terima kasih Pak Muhtar. Siap, jam 12, siap. Nuhun. Bapak, linknya link sama Pak. Mbak Rini di grup FDAP atau di grup Akademisi Nusantara? Oh, di FDAP Pak. Okay. Aku nanti share ke FDAP apa Bu ya? Ya, FDAP 2 ya Pak ya? Sok. Iya, terima kasih nuhun Bapak. Nuhun. Makasih semua teman-teman. Dia sudah di pantai kok apa ini? Di Kampung Melanesia, Bos. Iya. Oi, Bung Amir dekan baru nih tambah gagas saja nih. Dia di rumah kok. Iya, Pak Dekan, kita tunda ya ke jam 12. Dari Rizal. Waalaikumsalam Mas Rizal. Mas Rizal udah buka mic-nya tuh, di unmute tuh. Jadi tidak bisa menyapa. Dibuka dulu, Pak Mas. Acaranya udah selesai. Ini udah kangen-kangenan ini FKK. Kita gabung lagi nanti jadi jam 12.
Prof. Edi, mic sama anunya, videonya nggak kelihatan. Teman-teman, sebentar kalau kita gabung bersama Pak Menteri, di renemnya nama universitas atau nama provinsi, baru nama pribadi ya. Biar sebentar kalau Pak Menteri menyapa lebih mudah. Misalnya Pak Amir, Gorontalo, Amir, biar gampang ya. Sip. Wah, baru masuk tuh, bos Pekanbaru. Pak Dahlan Tampu Bulan. Pak Dahlan kalau lihat Pak Amir udah senyum-senyum dia. Tunggu suara dari Pekanbaru tuh. Sudah masuk. Pak Mas Rizal kayaknya lagi mood tuh. Sehat Pak Lagi Dekan. Ya, Pak De Dahlan. Ya, maaf zahir batin Pak Dekan. Pami Sami. Ngelaidin wal faizin. Ya. Nggak kesumbar Pak Dekan. Harus minta izin sama Pak Mas Rizal dulu. Pak Mas Rizal lagi mood tuh anunya, audionya. Oh iya tuh. Nggak kedengaran suara beliau. Selamat datang Pak Sultan. Pak Sultan Soeb dari Makassar. Iya, selamat. Ini lain datang habis ngumroh ya. Pak Dahlan habis ngumroh. Iya, jadi cukur tuh. Bukan. Ini gaya Idul Fitri Covid. Selamat pagi dan selamat siang untuk semua akademisi di seluruh Indonesia, Pak. Terima kasih Pak Soeb. Kita tunda Pak, jam 1 waktu Makassar. Pak Menteri tiba-tiba katanya ada apa di istana jadi ditunda. Wah, ada logo ISEI tapi nggak dapat ketupat hadiah dia. Pak Sultan nggak dapat, saya dapat. Acara semalam. Iya. Saya tahu itu yang dapat, Pak. Nah, gimana? Persyaratan utamanya itu videonya on terus. Jadi Pak Muhtar itu nggak pernah off, dia punya video semalam itu. Ya, walaupun tidur. Karena faktanya nggak aktif. Oke Bapak Ibu, kita istirahat dulu. Nanti sebentar kita akan gabung lagi di 11.30 waktu Indonesia Barat, 12.30 waktu Indonesia Tengah, dan 1.30 waktu Indonesia Timur. Kami akan membuka lagi aplikasi untuk silaturahmi, berdiskusi dengan Menristek Prof. Bambang Brojonegoro. Kira gitu ya teman-teman. Oke. Kita gabung lagi sebentar. Oke, lanjut lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.